Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ariwibowo. Saya salah satu warga desa Labuan Sanguru. Terkait lamanya pemerintahan yang sekarang itu berjalan 4 tahun. Kades yang sekarang itu berjalan 4 tahun karena ditambah masa jabatan kan jadi 8 tahun. Yang untuk dijalani itu 4 tahun. Nah, kenapa kami memilih beliau itu karena kami punya pandangan bahwa beliau itu mampu merubah Desa Labuan Sanguru dari sebelumnya jauh lebih baik dari situ. Bahwa beliau menjanjikan dalam 100 hari kerja akan memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan lapangan ya 100 hari kerja. Tapi sampai hari ini lapangan itu tidak selesai gitu. Terkait dengan markup ya, dugaan kami program pangan nasional ini ya yang melalui Kominfo PMK ini, beras 10 kilo itu ada dugaan itu pengalihan, yang dimana kami sampai katakan pengalihan, dugaan pengalihan itu. Pertama, kami punya beberapa nama yang sebelumnya menerima tapi sekarang tidak menerima, bahkan yang sebelumnya tidak menerima sekarang menerima. Nah, kami sudah pertanyakan hal tersebut. Kenapa? Karena bahasanya beliau itu pengurangan. Nah, hemat saya kalau bicara tentang pengurangan dari misalnya dari 100 ke 70 itu kan pengurangan. Ini tidak. Masyarakat yang sebelumnya menerima dari bulan kemarin efek El Nino ini menerima, baru sekarang teman-teman ada beberapa nama yang tidak dapat, dan itu dialih. Dugaan saya ini dialihkan, memang saya katakan ini dialihkan. Terkait dengan intimidasi itu banyak hal. Terkait dengan intimidasi itu masyarakat ditakut-takuti, bahwa kalau masyarakat mengkritik dianggap provokator. Yang pada intinya Kepala Desa Labuan Sanguru itu alergi dengan kritik, anti dengan kritik, kan seperti itu. Contoh seperti saya kemarin, saya mempertanyakan hal ini. Bahkan pemerintah desa melalui stakeholder itu tiba-tiba melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh masyarakat Desa Labuan Sanguru. Di situ ada intimidasi terhadap keluarga saya di dalam rapat itu, bahwa saya dilarang untuk menekan keluarga saya untuk saya tidak mengkritik pemerintah karena saya dianggap provokator. Kalau hal apa saja yang merugikan kami itu banyak hal ya. Pertama sekali, kami dirugikan dengan merampas kemerdekaan kami menyampaikan pendapat di muka umum. Kami rasa kami dirampas. Kami tidak punya ruang untuk melakukan sebuah pendapat di muka umum. Jadi banyak hal yang dirugikan terkait dengan bantuan penerima yang harusnya menerima, masyarakat yang menerima sekarang dialihkan. Ini saya rasa masyarakat dirugikan karena dengan efek El Nino ini masyarakat itu butuh bantuan tersebut. Harapan saya dan masyarakat Desa Labuan Sanguru saya rasa sama ya, agar Bupati Sumbawa segera memanggil Kepala Desa Labuan Sanguru untuk melakukan klarifikasi terkait beberapa persoalan yang ada di Desa Labuan Sanguru. Yang kedua, harapan untuk Kades seperti Kepala Desa saat ini, harapannya untuk betul-betul menjalankan tupoksi tugas dan fungsi, bukan untuk menjalankan tugasnya demi kelompok ya, tapi demi kepentingan masyarakat seluruh
Desa Labuan Sanguru. Nama saya Deris, saya warga masyarakat Desa Labuan Sangur, Kecamatan Marungi, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Baru kali ini kita menyadari ya, karena adanya pengalihan-pengalihan bantuan-bantuan itu yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan data dari program itu, namun dialihkan ke penerima atau KPM yang lain yang bisa dikendalikan, ya, yang bisa menuruti apa yang beliau itu mau, gitu kan. Jadi dialihkan. Intimidasi yang dilakukan adalah berbentuk ancaman, penekanan-penekanan kepada masyarakat. Katakanlah masyarakat itu ada yang mengkritik keputusan kebijakan kepala desa, ada yang tidak menanggapi dan lain sebagainya. Itu dianggap sebagai melawan pemerintah. Jadi dibuat list tuh di kantor desanya orang-orang yang melawan pemerintah. Nah, sehingga ketika orang tersebut ada yang diurus di kantor desa seperti surat-surat, itu akan dipersulit dan tidak ditandatangani. Seperti itu. Inilah intimidasi semacam itu yang dilakukan. Terkait memecat perangkat atau men-skorsing perangkat itu, yang saya tahu sampai sejauh ini ya itu karena perbedaan pilihan sejak pemilihan legislatif beberapa bulan yang lalu. Jadi ceritanya ada beberapa ada calon yang didukung oleh kepala desa ini, sehingga kepala desa ini menggunakan perangkatnya untuk mendukung salah satu calon itu untuk menggalang suara dan lain sebagainya. Itu yang saya tahu sejauh ini. Secara umum, yang membuat warga desa dirugikan atas tindakan atau kebijakan pemerintah desa itu adalah, satu, dibiarkanlah masyarakat ini terpecah-pecah, ya, misalkan berkotak-kotak. Karena di setiap pemilihan itu pasti ada kelompok masyarakat mendukung A, mendukung B, mendukung C, itu wajar selama masa waktu pemilihan. Namun setelahnya harapan kami kepala desa bisa merangkul semua pihak, bagaimana kita membangun desa ini secara bersama-sama. Namun kebijakan yang beliau terapkan seakan-akan membiarkan masyarakat ini berkotak-kotak, ya. Yang kedua, sehingga dengan terlalu berpihaknya, tidak netral dalam kontestasi setiap pemilihan, setiap legislatif maupun pilkada, cenderung condong ke salah satu calon. Ini merugikan masyarakat secara keseluruhan, karena tak kala calon yang dia pilih itu tidak naik misalnya, pasti dampaknya terhadap kami sebagai warga desa secara keseluruhan. Karena di awal biasa aja layaknya calon-calon lain berjanji ini itu. Kemudian selama menjabat, janji-janji itu tidak terrealisasi. Dia tidak memecat, tapi memberikan skorsing kepada saya dengan alasan yang terkesan mengada-ngada. Sudah saya laporkan ke Bupati, dan Bupati sudah memfasilitasi melalui camat. Namun camat hanya menekan saya harus meminta maaf ke Kades, tapi di satu sisi tidak melihat tindakan Kades. Secara keseluruhan, dari tindakan dan kebijakan Kades, masyarakat merasa dirugikan. Contoh, adanya ancaman-ancaman kepada masyarakat jika masyarakat itu tidak hadir di rapat atau tidak hadir saat gotong royong, atau mereka yang mengkritik dianggap melawan pemerintah desa. Dan ketika ada yang diurus seperti surat menyurat, memakai terop dan kursi desa, mereka tidak dilayani. Assalamualaikum.